saya Zabi Sapti, asli Jember, lama di Probolinggo, pernah di China juga, masih dengan keluarga. Ayah ibu, cuma kalau dengan persentase, ayah lebih dekat dengan saya. Kalau aku sih sekarang lebih menggunakan waktu untuk berinteraksi dengan teman-teman di rumah juga, dengan tetangga, anak saudara di sekitar sini. Sudah berkendara sudah vakum. Sebenarnya kalau dibilang ada apa, ya gak ada apa-apa sebenarnya dengan berkendara. Saya masih suka berkendara, cuma masih ada aturan yang belum membolehkan untuk sementara waktu. Ya harus punya keyakinan apa yang terjadi adalah yang terbaik dan kita selalu diselamatkan, itu saja. Dulu ibu yang biasa saya panggil Umi itu sangat menginginkan saya jadi ahli agama, jadi tokoh agama, penghafal Quran dan segala macamnya. Cuma dengan berjalannya waktu, akhirnya saya dikirim untuk belajar di pondok pesantren. Setelah itu di sana mulailah proses-proses pencarian jati diri yang sebenarnya terjadi di sana. Dan akhirnya ibu yang saya biasa panggil Umi itu sudah bisa adaptif loh, bisa dengan apa yang saya punya waktu itu. Karena saya jujur dari sebelum masuk di pesantren saya memang suka bahasa asing. Cuma setelah masuk di pesantren saya tetap lanjut di pendidikan bahasa asing, waktu itu di LIPS ya. Cuma 1 tahun saya bertahan di LIPS, setelah itu di SMP itu. LIPS itu Language Intensive Program of SMP Nurjadid waktu itu. Nah, setelah itu SMA saya masuk di Language Acceleration, jadi itu unggulan bahasa. Nah, di sana sudah mulai kabur, artinya sudah mulai pudar keinginan ibu saya untuk menjadikan saya penghafal Quran. Walaupun itu memang niat bagus dan sebenarnya memang harus itu dimiliki oleh setiap ibu yang muslim, di garis bawahi setiap ibu yang muslim untuk menjadikan anaknya penghafal Quran. Tapi dengan berkembangnya saya di pondok pesantren waktu itu, saya lebih fokus ke bahasa saya, bahasa asing. Sudah mulai pudar dari yang pengen jadi penghafal Quran, sudah menjadi ahli bahasa waktu itu. Nah, kalau dari bapak saya sendiri, saya singkat saja kalau bapak, karena saya panggil bapak saya Abah biasanya. Pesan terakhir Abah saya kepada saya waktu sebelum berangkat pendidikan. Saya pendidikan di Mojokerto, di SPN Mojokerto. Jadi sebelum berangkat dari Jember sini ke Mojokerto, ada pesan yang beliau sampaikan. Satu, saya diminta untuk menjaga harkat martabat keluarga dan menjaga marwah keluarga, itu satu. Yang kedua, ibu saya yang ayah saya titipkan, jangan pernah, kalau dalam bahasa Madura, jangan pernah kersoales ke Umina. Jadi itu kalau dalam bahasa Indonesia saya artikan, jangan pernah marah ataupun dongkol terhadap ibu kita, seperti itu. Dan yang ketiga yang beliau titipkan adalah adik saya. Itu saja tuntutan dari orang-orang tua saya. Menurut saya tinggal dan belajar di pondok pesantren dalam
kurun waktu yang cukup tidak sebentar, tidak lama tapi tidak sebentar juga seperti itu. Itu adalah pendidikan yang paling berkesan dalam hidup saya, karena dengan berkenalan dengan pondok pesantren awalnya, saya bisa mengenal semuanya. Artinya dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai sifat masyarakat, dan juga cara menentukan pilihan dalam hidup saya dapatkan di pondok pesantren. Saya jadikan pesantren itu sebagai rumah kedua gitu. Sudah. Ya. Pertemanan. Secara universal pertemanan adalah bagi saya yang penting itu memang pertemanan. Karena dengan pertemanan kita berteman dengan orang lain. Satu, kita bisa menjadikan itu sebagai bahan introspeksi diri. Kedua, sebagai tempat kita mencurahkan isi hati dalam tanda kurung curhat gitu kan. Dan juga karena itu paling penting memang pertemanan, relasi. Oke. Saya kira semua tempat harus kita temani. Jadi kita harus berteman dengan tempat di mana kita berada. Saya kira setiap hidup memang harus ada sedihnya. Ini dalam konteks kita sebagai manusia, artinya sebagai makhluk sosial yang notabene-nya berasal dari keluarga. Hal paling sedih adalah berpisah dengan keluarga. Itu paling sedih. Tapi jika kita bicara dengan konteks ketuhanan, jadi menghambakan diri kita kepada Tuhan, hal paling sedih adalah kehilangan diri kita sendiri. Jadi saya umur 16, sudah berada di rumah istrinya. Ini memang udah takdir gitu. Kita udah usahakan kan. Artinya kita udah menjaga gimana untuk perkembangan pendidikan dari adik saya juga. Tapi ternyata setelah kita usahakan dari keluarga besar di sini bukan cuma keluarga inti saya. Jadi dari teman-teman dekat saya juga sudah terlibat dalam mencegah terjadinya takdir ini. Tapi kembali lagi dari tadi, kata saya, hal yang paling sedih adalah berpisah dengan keluarga. Peran saya hanya cuma pelengkap sih sebenarnya di keluarga. Jadi kalau gak ada saya, gak rame gitu. Sama seperti peran yang dimiliki anggota keluarga saya yang lain. Jadi kalau gak ada mereka ya juga gak rame. Kita harus bisa jadi jadi semua fungsi di keluarga itu. Ada kalanya kita bisa jadi penyabar. Artinya kita yang mendinginkan suasana di keluarga, harus bisa. Yang kedua, kita harus jadi misalnya panglima tempurnya. Jadi ketika ada masalah kita lah yang dikirimkan gitu oleh pasukan gitu kan. Ada. Ketika adik saya hilang, kabur dia dari rumah. Itu di tahun kemarin, tahun 2020. Dia kabur dari rumah karena mungkin sudah kondisi mentalnya yang bukan terganggu sih, gak tenang gitu loh. Di situ saya sebagai seorang kakak, saya merasa menyesal. Yang saya rasakan adalah kenapa saya gak pernah berdialog dalam dengan adik saya yang sekiranya tidak sampai hal ini terjadi. Gitu. Ternyata bukan, kita sebagai manusia gak punya kekuatan untuk itu.
Karena gini, ibaratnya kita tuh kopi, kita tuh yang disajikan Tuhan kopi sudah. Oke. Tanpa gula, tanpa pemanis yang lain. Dan gunanya kita berusaha di dunia ini untuk meracik rasa itu. Gitu. Jadi ini mau dimaniskan, apa mau diketutkan, atau mau diasamkan lah, terserah. Itu kita yang punya punya power di sana. Cuma mau gimana pun ini nggak bisa jadi es jeruk gitu loh. Ini sudah kopi gitu loh. Iya. Itu ibarat saya mengibaratkan takdir seperti itu. Cuma kita permainan rasa aja di kopi seperti itu. Jadi usaha yang kita lakukan di dunia ini itu peracikan rasa kita. Harapan saya kalau cita-cita di dunia, saya pengen selamat dengan cara apapun. Karena ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Bel tanda berakhirnya pertandingan itu kita bertemu dengan takdir. Dengan takdir. Jadi udah kalau takdirnya kita gak bisa ngelakuin itu, ya mau gimana pun kita gak bisa ngelakuin gitu. Cuma kan kita gak tahu bentuk takdir kita seperti apa. Ya udah lakukan segala cara untuk dapatin dulu. Kalau udah gak bisa, udah ketemu dengan takdir, ya semua akan bertekuk lutut pada takdir itu sendiri. Ini pegangan saya dari dulu. Nakal boleh, kurang ajar jangan. Ya, nakal boleh, kurang ajar jangan. Dan jangan lupa berubah. Separah apapun kamu nakal, yang penting kamu gak kurang ajar sama orang tua terutama. Saya kira semua orang pasti berubah sih. Karena gak ada yang paten di dunia ini, kecuali mati. Iya, jadi persetan sama mereka yang bilang kita punya pendirian teguh dan segala macam. Semua itu akan berubah dan bertekuk lutut pada takdir. Iya, benar. Saya gak pernah ngira di tahun 2021 saya jadi siswa di kepolisian. Tapi gimana lagi udah takdir gitu. Saya terkesan ini. Saya gak mau kasih pesan sendiri. Saya cuma meneruskan pesan dari salah satu tokoh. Jika yang terjadi tidak kamu sukai, maka sukailah yang terjadi. Ya, udah gak ada meskipun di sana. Jadi apapun udah yang terjadi sukai aja. Biar gak lama-lama sedihnya. Jangan terlalu meratapi apa yang terjadi entah itu salah, dosa dan segala macamnya. Dan itu gak bakal bisa berubah, men. Oke. Apa yang udah terjadi itu gak bakal bisa berubah. Semua manusia itu berkesempatan untuk salah dan benar. Iya. Tapi tidak semua manusia berkesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Mumpung masih ada waktu, ya cepat perbaiki. Dengan apa? Dengan kebaikan.